sore. Perkenalkan, nama saya Sem Galadehi, NIM 2318052. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kristen Ngerwacana Sumba. Di sini saya akan mendapat tugas tentang ekosistem terestrial. Yang pertama-tama kami akan menentukan sebuah tempat pengamatan seperti lokasi saat ini kami di sawah ini Kanatang. Di sini lokasinya sangat bagus dengan sangat sejuk dan sangat tanamannya yang begitu hijau, dan keadaan sawah saat ini dikelilingi dengan berbagai tanaman seperti tanaman pisang, tanaman mangga, tanaman pohon kelapa, serta padi yang berada di sawah tersebut. Adapun beberapa binatang atau hewan yang terdapat di dalam sawah ini yaitu ada siput, ada belalang, ada katak. Salah satu jenis-jenis hewan yang kami temukan di lokasi atau tempat pengamatan ini. Ya. Kendala yang kami temukan di sini yaitu ada jenis serangan atau hama terhadap tanaman padi tersebut, yaitu dari siput dan belalang. Ya, solusi yang kami dapat di sini ya bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi serangan hama dan penyakit. Nanti kami akan mengadakan pertemuan khusus terhadap masyarakat sehingga kami adakan kelompok tani dan kami akan membuat sebuah solusi untuk memberantas hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi tersebut. Demikian hasil penelitian singkat dari saya. Selamat sore dan salam. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Ya, kita langsung saja pada pembahasan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, contohnya saat ini saya akan melakukan penelitian tentang ekosistem sawah. Adapun ciri-ciri dari ekosistem sawah tersebut yaitu berada di daerah yang berlumpur, berada di daratan, dan dipenuhi dengan berbagai sumber air, dan juga terletak di pinggir jalan dan dikelilingi dengan berbagai pepohonan. Nah, berbicara tentang ekosistem, ekosistem itu memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Nah, adapun beberapa komponen biotik yang terdapat di ekosistem sawah yaitu seperti belalang, siput, katak, dan jenis-jenis hewan lainnya. Pertama, padi. Ya, berbicara tentang padi itu, padi merupakan sebagai produsen. Selain sebagai produsen juga padi merupakan makhluk hidup yang menghasilkan sumber makanan yaitu seperti beras. Yang kedua adalah belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1 yang dapat memakan produsen. Yang ketiga adalah keong sawah. Keong sawah merupakan konsumen tingkat 1 juga, sama halnya dengan belalang. Yang keempat adalah katak. Katak merupakan konsumen tingkat 2 yang dapat memakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya, komponen abiotik. Jadi komponen abiotik adalah komponen yang meliputi fisik dan kimia yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contoh komponen abiotik adalah air. Air sangat diperlukan pada ekosistem karena air merupakan dapat mempengaruhi pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Contohnya tumbuhan padi pada ekosistem sawah tersebut. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting karena dapat mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Yang berikut adalah tanah. Tanah merupakan media hidup untuk tanaman seperti tanaman padi. Tanah yang cocok untuk ekosistem sawah adalah contohnya tanah yang berlumpur karena memiliki sistem lembab yang berair. Contoh yang keempat adalah udara. Udara adalah mengandung karbon dioksida dan oksigen karena merupakan proses fotosintesis.
Demikian hasil pengamatan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan salam. Terima kasih. Dari hasil penelitian yang saya dapat lakukan di suatu ekosistem sawah tersebut, saya dapat menemukan beberapa masalah seperti belalang dan siput yang dapat menyerang pertumbuhan tanaman, seperti penyerangan pada tumbuhan tanaman. Selain itu juga tanaman padi tersebut diserang oleh babi hutan, dan juga masih banyak kesadaran dari masyarakat yang melepas hewan-hewan seperti kuda dan kerbau. Jadi ada beberapa solusi yang saya dapat temukan di sini, seperti saya memberikan pemahaman terhadap tuan sawah tersebut, seperti memberikan perangkap seperti jaring kepada siput tersebut di saluran tempat ikutnya air, sehingga pada saat siput atau keong sawah tersebut lewat pada saluran air, dia akan terjebak pada perangkap tersebut. Selain itu juga, karena sawah tersebut masih terganggu dengan hewan-hewan di keliling tersebut karena tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, jadi saya memberikan pemahaman atau mendekati kepada tuan sawah tersebut agar membuat pagar keliling pada sawah tersebut agar aman dari gangguan hewan dari tanaman padi tersebut. Dengan catatan, apabila hewan tersebut masuk lagi di sawah atau babinya dari tetangga tersebut masuk di sawah, maka dikenakan sanksi atau denda dengan uang 5 juta.